Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang, maka hayu kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Maya Pratiwi dari program studi PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Saya tinggal di Sumedang dan lahir pada 26 Oktober 2002. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Cimalaka. Bintang zodiak saya adalah Scorpio. Ini saya loh, kemarin pas lulus SMA. Alhamdulillah. Udah ya. Sekarang saya akan menjelaskan peran dan kualifikasi pendidik anak usia dini. Sebelum itu, podcast dulu yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten mengganggu waktunya sebentar. Apakah ada waktu sebentar untuk kita berkomunikasi? Mangga Neng, mangga. Baik Ibu, silakan Ibu untuk perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Norma, usia 27 tahun. Oh iya, udah berkeluarga? Ya sudah. Iya, berarti sudah punya anak Ibu? Iya sudah. Anaknya usia berapa ya? Usianya 3 tahun dan kebetulan perempuan. Iya, kebetulan ya Ibu sudah memiliki anak dan sudah 3 tahun nih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, apakah diperbolehkan? Ya boleh Neng. Kalau bisa ya dijawab, mungkin ya kalau tidak bisa ya hapunten Ya, gitu. ya. Pertanyaannya, apakah anak Ibu itu sudah masuk PAUD atau kober? Kebetulan sudah Neng, sudah masuk PAUD, tapi mau baru masuk sudah keadaan ini, jadi baru sebentar ya udah dirumahkan. Jadi sekarang belajarnya itu yang istilahnya ada istilah BDR katanya, karena dan secara online. Ya. Lalu pendapat Ibu tentang PAUD khususnya untuk daerah kita ini, kampung kita ini bagaimana? Kalau menurut Ibu tentang PAUD khususnya di Kampung Galuda ini, saya setuju di kampung kita ada PAUD karena PAUD ini penting sekali sebagai dasar untuk anak melanjutkan sekolah yang berikutnya. Lalu bagaimana sih orang tua di daerah kita ini, apakah sudah mulai sadar betapa pentingnya itu pendidikan basic anak itu? Alhamdulillah kalau melihat perkembangan di sini, jadi orang tua itu sudah mulai antusias untuk menyekolahkan anaknya itu ke PAUD. Iya. Jadi menurut Ibu, pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini itu sangat penting khususnya untuk anak Ibu sendiri gitu. Ya jelas penting sekali. Dari sana anak dapat belajar bersosialisasi contohnya, kemudian mempunyai teman banyak atau teman baru, kemudian belajar mandiri yang biasanya mungkin di rumah selalu dekat dengan ibunya atau orang tua, dan di sekolah ya belajar mandiri karena contohnya orang tuanya di luar tidak ikut ke kelas. Iya, berarti bersama guru gitu ya, Iya, belajar. iya.
gimana sih pendidikan gitu ya, belajar gitu kan ya anak. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, menurut Ibu bagaimana sih peran pendidik PAUD itu? Menurut Ibu mah kan peran pendidik berarti ya harus bisa mendidik. Ada istilah guru itu kan digugu ditiru, apalagi anak yang seusia dini atau seusia PAUD itu suka meniru dan suka melihat begitunya. Terus seorang pendidik itu harus memberikan perhatian kepada siswanya, kemudian bisa membimbing, kemudian contoh lagi memberikan pemahaman, terus yang memberikan pemahaman pada anak. Ya. Pertanyaan terakhir nih Ibu, sebagai seorang tua ya, sebagai orang tua, apakah ada menurut Ibu karakter atau kualifikasi untuk menjadi seorang pendidik PAUD itu harus bagaimana menurut Ibu sebagai orang tua itu? Sebagai orang tua atau sebagai masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke PAUD, menurut Ibu ya si pendidik itu harus mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang ya PAUD, karena kan di PAUD bukan di SMP atau di SMA, berarti ya harus khusus PAUD contohnya itu. Kemudian karena anak-anak ya banyak atau anak-anak itu bermacam-macam, berarti si pendidik itu harus memahami karakter tiap-tiap anak. Kemudian yang ketiga contohnya ya harus berwibawa, seorang guru itu harus ceria, kan PAUD mah harus ceria, selalu bernyanyi, kan harus gembira begitu. Kemudian selain itu yaitu karena anak itu suka meniru dan melihat bagaimana ibu gurunya, itu ya akhlaknya juga harus baik. Kemudian mudah berkomunikasi khususnya ya dengan masyarakat, contohnya lah harus gaul gitu ya, tapi dalam segi positif. Tapi Neng itu kan jurusan PAUD ya Neng? Iya. Ya Ibu acungan jempol Neng, kalau jempol Ibu punya 10 ya akan diacungkan semua. Baik, Ibu, karena ya sulit sekali gitu ya, dan Ibu memuji kepada Neng yang mau masuk ke jurusan PAUD ya, gitu. terima kasih. Karena mendidik anak yang sedini mungkin atau yang PAUD itu wah sulit benar gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas pengalaman dan cerita-ceritanya dan juga motivasinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, langsung ke materi. Kita ketahui dulu pendidik itu apa sih? Secara harfiah, pengertian pendidik merupakan orang yang mendidik, yakni orang yang memberikan ilmu pengetahuan baru bagi orang lain secara berkesinambungan. Pendidik merupakan orang yang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Pendidik juga harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya anak didik. Nah, pendidik juga dikenal dengan orang yang punya karisma hingga perlu ditiru dan diteladani. Orang yang dewasa
dengan punya tanggung jawab mengajar, mendidik, dan membimbing. Orang yang mampu merancang program pembelajaran, dan yang paling penting, pendidik itu adalah suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Peran pendidik bukan hanya untuk berorientasi pada nilai akademik saja, tetapi juga pada aspek seorang anak didik bisa belajar dari lingkungan, pengalaman, kehebatan orang lain, kekayaan hamparan alam. Sehingga dengan pemantapan adanya tugas dan peran guru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, diharapkan guru dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dan diharapkan terjalinnya hubungan yang harmonis. Nah, peran pendidik PAUD juga, peran guru dalam proses belajar mengajar. Guru tidak hanya tampil lagi sebagai pengajar atau teacher, seperti fungsinya yang menonjol selama ini ya, melainkan beralih sebagai pelatih atau coach, pembimbing atau konselor, dan manajer belajar atau learning manager. Hal ini sudah sesuai dengan fungsi dari peran guru masa depan, di mana sebagai pelatih, seorang akan berperan mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Nah, peran pendidik anak usia dini juga harus peran guru dalam berinteraksi dengan anak dalam berbagai bentuk perhatian, baik interaksi lisan maupun perbuatan. Nah, yang kedua, peran guru dalam pengasuhan. Pendidik anak usia dini itu dianjurkan untuk mengasuh dengan sentuhan dan kasih sayang. Juga peran guru dalam mengatur stres. Artinya guru membantu anak untuk belajar mengatur tekanan, akan menciptakan permainan dan mempelajari lingkungan yang aman, pengelolaan tekanan dan dapat mengatasi kemampuan membantu perkembangannya. Lalu, peran guru dalam menangani masalah. Guru sebagai penangan masalah menggunakan proses yang meliputi perolehan informasi, mempertimbangkan jalan alternatif, mengevaluasi dan mempergunakan pengaruh bolak-balik untuk program yang terus-menerus. Lalu, ada peran guru dalam bimbingan, peran guru dalam pembelajaran, peran guru dalam perencanaan, dan peran guru dalam pemeliharaan. Selanjutnya, kualifikasi pendidik anak usia dini. Nah, kita perlu telusuri nih, gimana sih kualifikasi pendidik PAUD seharusnya? Kualifikasi pendidik PAUD itu wajib punya ijazah diploma 4 atau sarjana S1 dalam pendidikan anak usia dini. Nah, dari kita semua pasti muncul pemikiran, kenapa sih kualifikasi pendidik anak usia dini itu harus wajib punya ijazah diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini. Jadi, kompetensi itu dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas, peran, sikap-sikap, nilai, kemampuan keterampilan, dan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Jadi intinya, kualifikasi yang dimiliki pendidik anak usia dini dapat menjalankan tugas secara profesional untuk mencerdaskan anak didiknya. Sekian materi dan video yang dapat saya sampaikan. Saya Sri Maya Pratiwi untuk memenuhi tugas UTS Kondas. Terima kasih.